kami meminta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya karena dia harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil ini. Mungkin itu saja dari kami Aliansi Mahasiswa Peduli Tanah Air, dan kami mengajak seluruh OKP-OKP yang ada di Sulawesi Tenggara, baik itu HMI, PMI, Gemeni, dan seluruh elemen kepemudaan yang ada di Sulawesi Tenggara untuk kemudian bersama-sama turun pada tanggal 11 April kita berikan warning bahwa seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya para pemuda, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. BBM naik, Jokowi turun. Kami secara tegas menyampaikan di aspirasi kami. Pertama, menolak kenaikan BBM. Itu menjadi prioritas kami dalam membangun gerakan ini. Yang kedua, persoalan kelangkaan minyak, kemudian melambungnya harga minyak goreng. BBM naik, Jokowi turun. Sepertinya pemerintah akan tetap mengotot menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Mereka tidak peduli dengan beban rakyat, tidak peduli dengan dampak inflasi, harga-harga naik, pengangguran naik, kemiskinan naik, dan dampak negatif lainnya dari kenaikan BBM. Pemerintah hanya fokus memikirkan kantong APBN, tidak peduli kantong rakyat. Pemerintah sibuk berbusa beban subsidi rakyat, tapi tidak pernah mikir APBN dibiayai dari pajak rakyat. Pemerintah hanya sibuk menghitung kenaikan harga minyak dunia dan beban subsidi BBM. Pemerintah tidak jujur, kenaikan harga komoditi lain seperti sektor pertambangan batubara, nikel, penyumbangan APBN, dan bisa menambal subsidi BBM. Begitu juga DPR. Bukannya membela rakyat yang diwakili, malah asik nimbrung mengikuti irama pemerintah. Malah beri angka kenaikan 30% atau harga Pertalite sebesar 10.000 per liter. DPR bukannya mewakili rakyat, malah menjadi corong eksklusif. Bukan membela rakyat, DPR justru menyerahkan leher rakyat. Pemerintah dan DPR modal ngotot. Maunya naikin BBM, tak mau tahu rakyat menderita karena kebijakan ini. Kalau sudah begini, nampaknya rakyat juga harus ngotot. Gak perlu lagi berdebat dengan pemerintah dan DPR. Sudah begini saja, BBM naik, Jokowi turun. Itu baru seimbang. Karena beban dipimpin Jokowi jauh lebih berat ketimbang beban kenaikan BBM. Kalau BBM jadi naik, kompensasinya Jokowi turun. Tidak usah menunggu tahun 2024. Pokoknya seketika BBM naik, Jokowi turun. Kalau tidak mau turun, rakyat akan turun ke jalan menuntut Jokowi turun. Kalau tidak mau turun, terpaksa diturunkan. Habisnya, kalau diajak adu argumentasi tidak mau mendengar rakyat. Ditanya biaya produksi BBM yang ngebor di bumi Indonesia, jawabannya selalu pakai harga minyak dunia. Diajak harga seperti di Malaysia, mintanya disamakan dengan Singapura, Thailand, dan Jerman. Angel tuturannya. Sudah kepala batu, kuping budek, tidak lagi ada empati kepada rakyat. Kalau penguasa tidak berempati kepada rakyat, untuk apa rakyat mempertahankan penguasa seperti ini? Tolak kenaikan BBM dan tarif listrik. PBHMI gelar aksi serentak pada besok. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI bakal menggelar aksi menolak kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada Senin 29 Agustus secara serentak. Ketua Umum PBHMI, Raihan Aryatama, mengatakan bahwa HMI merupakan bagian masyarakat yang memiliki peran untuk mengontrol dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Hal tersebut menurut dia untuk memastikan keberpihakan dari setiap kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Akhir-akhir ini Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan berbangsa dan bernegara yang kompleks setelah pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian nasional, lalu muncul perang antara Ukraina dan Rusia, kata Raihan melalui keterangan yang diterima pada Minggu.
Menurut Raihan, konteks global ini mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, terutama di sektor energi, sehingga berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dunia hingga di atas $100 per barel, yang berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi BBM. Harus ditanggung negara dengan menggunakan dana APBN tahun 2022 berjumlah 502 triliun. Angka subsidi uang besar ini bahkan bisa mencapai 698 triliun jika kuota BBM subsidi yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta liter untuk Pertalite dan 15,1 juta liter untuk solar akhirnya jebol. Katanya, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih memberlakukan subsidi terhadap 3 jenis BBM, Pertalite, dan solar subsidi serta Pertamax. Kemudian persoalan sektor energi yang lain adalah kenaikan tarif dasar listrik untuk 5 golongan pelanggan non-subsidi, yakni golongan R2 dan R3 dengan daya 3.500 volt ampere atau VA ke atas serta golongan pemerintah P1, P2, dan P3 sejak 1 Juli 2022. Kenaikan tarif dasar listrik merupakan imbas dari kekurangan pasokan batubara dana negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO di sektor ketenaga listrikan. Katanya, ia melanjutkan, meski kenaikan tarif dasar listrik terjadi pada pelanggan kelas menengah ke atas dan sektor industri. Kebijakan ini pun memiliki pengaruh terhadap laju inflasi meski terbatas. Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik, persoalan lain yang dihadapi Indonesia adalah adanya mafia dalam sektor minyak dan gas serta tambang, ucapnya. Menurutnya keberadaan mafia ini memperpanjang persoalan energi di Indonesia, sehingga sulit untuk mewujudkan sewa sembada energi di Indonesia. Oleh karena itu, merespon persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka PBHMI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi COVID-19. 2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Dan 3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas atau migas, dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, PBHMI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan sebagai berikut. 1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tetap tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM. 2. Membatasi penerimaan manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, seperti kendaraan roda 2, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan. Yang ketiga, mengalokasikan pendapatan yang besar atau windfall income dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam atau SDA di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik. Yang keempat, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
Dan yang kelima, mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.